Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifening Hasminingsi, Stanbook A1G1180001. Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya agar tubuh kita sehat dan ciri-ciri menjaga lingkungan. Siapa di antara teman-teman yang bisa menjelaskan bagaimana caranya agar tubuh kita sehat? Ayo, siapa? Teman-teman pasti tidak mau kalau tubuh terserang penyakit, bukan? Nah, ada cara yang bisa teman-teman lakukan untuk menjaga agar tubuh kita sehat. Yuk, kita cari tahu. Yang pertama, memelihara kebersihan badan. Salah satunya, hal yang wajib kita lakukan untuk menjaga kebersihan badan adalah rajin mandi. Mandi bukan sekedar mengguyurkan air ke tubuh loh. Saat mandi, kita harus membersihkan badan dengan cara menggosok seluruh badan menggunakan sabun, membilasnya sampai bersih. Kemudian bersihkan wajah dan hidung. Jangan lupa keramas atau mencuci rambut. Kita bisa mandi 2 kali sehari loh, yaitu di pagi hari sebelum memulai aktivitas dan sore hari setelah selesai aktivitas. Nah, teman-teman, kalau tidak mau diserang penyakit, teman-teman harus menjaga lingkungan tetap bersih, yaitu dengan cara menjaga lingkungan agar tetap bersih sangatlah mudah sebenarnya, tapi kadang-kadang menerapkannya yang sangat malas untuk dilakukan. Tidak mau kan lingkungan rumahnya kotor dan berbau? Nah, ibu akan menjelaskan ciri-ciri lingkungan tidak sehat sebagai berikut. Yang pertama, udara kotor dan berbau. Udara tersebut akan menyesatkan napas kita. Yang kedua, tidak tersedianya tempat sampah. Sampah menumpuk dan berserakan di mana-mana. Tentu saja hal ini akan merusak pemandangan lingkungan. Sampah yang menumpuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Teman-teman tidak mau kan lingkungan rumahnya bau? Yang ketiga, tidak ada saluran air. Meskipun ada, tapi terdapat sampah yang menyumbat saluran air, akibatnya aliran air tidak lancar. Yang keempat, tidak terdapat tumbuhan sehingga gersang. Kalaupun ada tetapi tidak terpelihara, misalnya terdapat rumput liar. Yang kelima, terdapat banyak hewan liar yang kelihatannya kotor. Seperti sapi tidak dikasih mandi, ayam tidak dikasih mandi. Kan mereka kotor, dan teman-teman pasti sering melihat sapi yang tidak mandi kan? Teman-teman pasti banyak yang punya sapi. Dan pasti teman-teman banyak kan yang memegang sapi? Teman-teman sering memegang hewan yang kotor, pasti akan menimbulkan penyakit juga. Itu tidak baik bagi tubuh teman-teman. Nah, pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Lingkungan tidak sehat disebabkan oleh pencemaran. Penyebabnya antara lain, yang pertama, udara yang kotor. Udara kotor dapat mempengaruhi kesehatan kita. Misalnya, mata kita menjadi pedih jika terkena asap. Pernapasan juga menjadi sesak. Pencemaran udara dapat menimbulkan penyakit pernapasan seperti penyakit paru-paru. Yang kedua, sungai yang tercemar. Sungai yang tercemar mengakibatkan ikan-ikan tidak dapat hidup. Zat pencemaran yang terkandung di air sungai bersifat racun, sehingga dapat mematikan ikan. Kita juga tidak dapat menggunakan air yang tercemar untuk memenuhi kebutuhan. Mengapa?
Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit kulit dan diare. Jika masyarakat menggunakannya untuk mandi dan mencuci kulit, kalau memakai air yang tercemar, makanya teman-teman jangan membuang sampah sembarangan. Cara memelihara kesehatan lingkungan yaitu rumah yang bagus belum tentu sehat. Rumah sederhana dapat menjadi lingkungan yang sehat. Nah, ada beberapa syarat-syarat agar rumah teman-teman kelihatan sehat, yaitu antara lain yang pertama, terdapat ventilasi, pertukaran cahaya matahari dan udara. Yang kedua, ada kamar mandi dan WC yang bersih. Yang ketiga, ada saluran pembuangan limbah yang bersih. Yang keempat, ada sumber air yang bersih. Yang kelima, ada tempat pembuangan sampah bertutup dan bersih. Dan yang berikutnya, ada halaman rumah yang bersih. Hal-hal yang diperhatikan untuk menciptakan halaman yang bersih adalah yang pertama, menanam tumbuhan rindang dan menghasilkan buah. Misalnya jambu, mangga, dan rambutan. Untuk mempercantik halaman dapat ditanam tumbuhan berbunga, misalnya mawar, anggrek, dan melati. Yang kedua, membuat selokan air. Selokan air membuat air tidak menggenang. Air yang menggenang dapat menjadi sarang nyamuk. Kalau banyak sarang nyamuk, teman-teman akan terkena DBD. Tidak mau kan? Ibu juga tidak mau. Yang ketiga, membersihkan sampah di halaman rumah secara teratur setiap hari. Teman-teman tidak boleh malas membersihkan halaman rumah, ya. Yang keempat, menjaga halaman rumah tidak lembab. Oke. Nah, materi yang Ibu jelaskan mungkin cukup sampai di situ. Nanti Ibu akan melanjutkan mungkin itu saja materi yang Ibu jelaskan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.